Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-15 ini, kami akan menyampaikan materi mengenai aspek keperilakuan dalam pengauditan yang diampu oleh dosen Ibu Utpalarani, Bu Agustina Prativi, dan Bu Nugraheni. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dwi Rahma Vita, NPM 1910104082. Kemudian Vina Trilestari, NPM 1910104095. Dan terakhir Erika Nurfarisa 1910104137. Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Struktur akuntansi dan lingkup pengauditan. Yang pertama, struktur akuntansi merupakan gambaran variabel-variabel yang membentuk praktik akuntansi yang dijadikan untuk menjelaskan mengenai hubungan antara pelaporan keuangan dan pengauditan, kedudukan laporan keuangan dan laporan audit, serta PABU. Yang kedua, sebagai sarana untuk menjelaskan hubungan antara laporan keuangan dan pengauditan. Struktur akuntansi juga dapat membantu dan memahami lingkup pengauditan. Pada umumnya, pengauditan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu audit keuangan, audit kesesuaian, dan audit operasional. Proses pengauditan dan peran auditor. Yang pertama, proses pengauditan meliputi kegiatan-kegiatan yang sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti tentang laporan keuangan, memeriksa bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Yang kedua, peran auditor adalah mengevaluasi apakah penyajian informasi dalam laporan keuangan sudah dianggap cukup sehingga laporan keuangan tidak menyesatkan pemakainya. Laporan audit standar. Umumnya, laporan auditor diminta oleh lembaga keuangan sebagai persyaratan permohonan kredit. 4 komponen penting. Yang pertama, standar pengauditan berterima umum atau terdiri atas 3 dasar. Yang kedua, prinsip akuntansi berterima umum. Yang ketiga, keadaan yang menyebabkan ketidakpastian. Yang keempat, kode etik terutama yang berkaitan dengan independensi. Menurut standar operasional akuntansi publik, terdapat 5 jenis pendapat auditor, yaitu 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian. 2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas yang ditambah dalam laporan audit bentuk baku. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Dan yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Hubungan akuntansi keperilakuan dengan pengauditan. Akuntansi keperilakuan mempelajari mengenai perilaku akuntan dan non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan pelaporan akuntansi. Sementara pengauditan merupakan bidang akuntansi yang membahas prinsip, prosedur, dan teknik pengauditan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai standar. Relevansi penelitian pengauditan di BER. Yang pertama, mengkaitkan pengauditan dengan judgement dan keputusan auditor dalam meningkatkan pengembangan kognitif. Yang kedua, memfokus pada proses pengauditan oleh pihak independen terhadap suatu asersi manajemen dengan menggunakan judgement dan bukti-bukti yang mendukung. Yang ketiga, menghubungkan tipe keperilakuan yang dihadapi oleh auditor, yaitu auditor dipengaruhi persepsi mereka terhadap lingkungan audit. Yang keempat, judgement dan pengambilan keputusan pengauditan terkait konsep materialitas. Yang terakhir, judgement dan pengambilan keputusan pengauditan terkait dengan strategi. Kecerdasan emosi auditor. Yang pertama, mengenali emosi diri. Yang kedua, mengelola emosi. Yang ketiga, memotivasi diri. Yang keempat, mengenali emosi orang lain. Yang kelima, membina hubungan dengan orang lain. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam kami menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.